Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya tetap semangat ya. Kembali lagi bersama Bu Guru. Kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah dengan materi mengenal agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui kondisi agama dan kepercayaan masyarakat Arab atau Mekah sebelum Islam. Yang kedua, untuk menghindari penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berperilaku disiplin sebagai bentuk pengamalan agama dan kepercayaan. Dan yang keempat, menghormati agama dan kepercayaan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, mengamalkan nilai-nilai positif dari kondisi agama dan kepercayaan Arab sebelum Islam dalam kehidupan sehari-hari. A. Agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Pada awalnya, masyarakat Arab merupakan penganut agama Tauhid. Apa itu agama Tauhid? Agama Tauhid adalah agama yang mempercayai adanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembawa agama Tauhid ini adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, dan kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail wafat, masyarakat Mekah mulai pindah kepercayaan, yaitu masyarakat Mekah mulai pindah agama, tidak menyembah lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat Mekah terpengaruh oleh ajaran, oleh kepercayaan yang dibawa oleh Amir bin Lubai dari suku Khuza'ah. Awalnya Amir bin Lubai ini pergi ke negeri Syam. Kemudian di negeri Syam itu Amir bin Lubai melihat masyarakat Arab sedang menyembah patung atau berhala. Kemudian Amir bin Lubai mempraktekkannya saat kembali ke Mekah. Sekembalinya dari negeri Syam, dia membawa beberapa patung, yaitu berhala yang pertama itu adalah Lata, yang kedua Uzza, yang ketiga Manat, dan Hubal, di mana Hubal itu dijadikan dari pemimpin dari berhala tersebut. Nah, dari 4 berhala atau patung tersebut kemudian berkembang menjadi 360 patung, dan sejak saat itulah Mekah menjadi pusat pemujaan berhala. Sekali lagi ya, Ibu Guru ulangi. Jadi masyarakat Islam itu terpengaruh ajaran kepercayaan dibawa oleh Amir bin Lubai yang berasal dari suku Khuza'ah. Nah, pada mulanya Amir bin Lubai ini pergi ke negeri Syam. Kemudian di negeri Syam beliau melihat masyarakat Syam menyembah patung atau berhala, dan akhirnya setelah dari negeri Syam Amir bin Lubai kembali ke Mekah, kemudian mempraktekkan apa yang dilihat di negeri Syam itu di kota Mekah, dengan membawa patung atau berhala yang bernama Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Di mana Hubal itu dijadikan sebagai pemimpin dari berhala-berhala yang ada di Mekah. Jadi berawal dari 4 patung tersebut kemudian berkembang menjadi 360 patung atau berhala. Pada saat itulah Mekah dijadikan sebagai pusat pemujaan berhala atau patung. Selanjutnya, faktor penyembahan berhala atau alasan menyimpang masyarakat Mekah Arab sebelum Islam. Yang pertama, kebutuhan untuk selalu bersama Tuhan. Kemudian alasan yang kedua, mengagungkan luhur atau nenek moyang yang berjasa. Yang ketiga, ketakutan menghadapi bencana alam, sehingga mencari perlindungan kepada selain Allah.
Selanjutnya, bentuk berhala masyarakat Mekah sebelum Islam. Ajaran penyembahan berhala pada masa jahiliyah dinamakan agama wasaniyah, yaitu agama yang menyekutukan Allah dengan mengadakan penyembahan kepada, yaitu yang pertama adalah ansab, yaitu berupa batu yang memiliki bentuk. Kemudian yang kedua, Autsa. Autsa itu berupa patung yang terbuat dari batu. Kemudian yang ketiga, ada yang dinamakan Asnam, berupa patung yang terbuat dari kayu, emas, perak, dan logam. Selanjutnya, sesembahan masyarakat Mekah atau Arab sebelum Islam. Yang pertama yaitu Lata, yaitu patung Lata itu adalah dulunya seorang yang membuat masakan berupa adonan roti untuk jamaah haji yang datang ke kota Mekah. Setelah dia meninggal, kuburannya disembah oleh orang-orang Taif. Setelah Bani Sakib atau penduduk utama kota Taif masuk Islam, maka Rasulullah SAW mengutus Al-Mughirah bin Syub'ah untuk menghancurkannya dan kuburannya tersebut dibakar hingga tidak bersisa. Yang kedua, Uzza. Uzza itu adalah nama dari sebuah pohon yang dianggap keramat dan disembah oleh masyarakat Arab. Jadi Uzza ini muncul setelah Latah dan berada di Wadi Nakhlah, tepatnya di atas Zakul Irkim. Berhala ini begitu diagungkan oleh suku Quraisy dan Kinanah. Pada peristiwa Fathul Makkah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza. Yang ketiga, Manat. Manat itu merupakan berhala yang berbentuk patung. Manat berada di Mushallal daerah Qadid yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Jadi patung ini begitu diagung-agungkan oleh suku Aus dan Khazraj. Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan Manat saat peristiwa Fathul Makkah. Kemudian yang keempat, Hubbal. Jadi Hubbal ini merupakan patung yang paling besar di Ka'bah. Jadi berhala ini ditempatkan di tengah-tengah Ka'bah yang terbuat dari batu merah dalam bentuk rupa manusia. Yang kelima adalah Manaf. Manaf adalah berhala yang selalu dipuja oleh kaum perempuan, tetapi saat sedang haid mereka dilarang mendekati berhala tersebut. Yang keenam, Wat. Wat itu adalah nama orang soleh di kalangan Nabi Nuh yang kemudian dijadikan patung dan disembah oleh kaumnya. Patung ini ditemukan kembali oleh Amir bin Lubai yang kemudian disembah oleh Bani Kalb bin Murrah. Kemudian Wat masih ada sampai datangnya Islam. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Khalid bin Walid untuk menghancurkan patung tersebut. Kemudian yang ketujuh ada yang dinamakan Suwa. Suwa merupakan salah satu patung kaum Nabi Nuh yang kembali ditemukan dan diberikan kepada Mudhar bin Nizar. Setelah itu, berhala tersebut diserahkan kepada Bani Huzail dan diletakkan di Rohat yang berada di sekitar 3 mil dari Mekah. Yang kedelapan adalah malaikat. Masyarakat Arab ada yang menyembah dan menuhankan malaikat. Mereka menganggap malaikat adalah anak perempuan dari Tuhan. Kemudian yang terakhir, jin dan ruh. Masyarakat Arab sebagian juga ada yang menyembah jin dan ruh leluhur mereka. Mereka itu sering mengadakan penyembelihan binatang sebagai bahan sesaji kepada jin dan ruh leluhur mereka agar dapat terhindar dari bencana dan bahaya yang akan menimpanya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah masyarakat Arab sebelum Islam awalnya meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa melalui agama tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena beberapa sebab dan salah satunya adalah Amir bin Lubai melihat kebiasaan masyarakat negeri Sam yang menyembah berhala dan pada akhirnya kebiasaan masyarakat negeri Sam menyembah berhala.
Kemudian, adapun alasan masyarakat Arab menyimpang atau menyembah berhala karena mereka butuh sosok Tuhan yang selalu menemani. Kemudian yang kedua, mereka takut akan bencana alam sehingga bermunculanlah macam-macam benda atau makhluk yang dituhankan. Jadi cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat, semoga kalian semua tetap bersemangat, dan Ibu Guru akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.